Selamat datang di 3+1, sebuah channel yang berisi konten mengenai ulasan film yang dibahas oleh 3 orang yang hobi nonton film bernama Condro, Hussein, dan Anca, di mana nantinya akan ada 1 orang bintang tamu yang akan menentukan tema film yang akan dibahas selama 4 episode berturut-turut, dan di tiap episode akan membahas 1 film pilihan dari masing-masing host serta bintang tamu. Oke, selamat malam teman-teman semua, kembali bersama kita di 3+1 ya. Udah season 2 lah, season 2. Jadi asik. Temanya sudah berganti, bintang tamunya sudah berganti juga. Ini ada Mbak Trista di sini, bintang tamu kedua kita. Panggilannya PW ya. Mungkin Mbak Trista atau Mbak PW mau jelasin sedikit. Halo semuanya, buat yang nanti denger, salam kenal. Gue Trista, tapi nama bekennya itu PW. Asik. Jangan tanya asal namanya PW dari mana, itu panjang. Enggak juga sih. Sekarang gue kerja sebagai freelance landscape architect. Kebetulan sekarang lagi ada di Kalimantan Timur. Wah, iya lagi deket IKN nih, guys. Ya deket IKN. Film berkesan mungkin? Kalau film berkesan, kalau gue sih orangnya kan perasa ya. Jadi tiap nonton film kadang-kadang tuh udah langsung tiba-tiba nangis, tiba-tiba berasa. Tapi abis itu tuh gue lupa gitu judul filmnya kadang gitu. Tapi Lu biasanya bisa nangis di film, Pel? bisa lah, nonton di bioskop gue nangis. Biasanya sih lebih ke genre-genre romance atau family kayak gitu, atau enggak yang relate sama kehidupan gue gitu dah. Terakhir dulu nonton film nangis, nonton film apa ya? Gue udah lama banget nggak ke bioskop, sampai lupa gue. Drakor gitu nggak ada yang bikin lo sedih? Drakor tapi kan nggak di bioskop. Ya, film terakhir aja yang bikin nangis. Kayak Toy Story tuh, Toy Story. Toy Story 3 ya? Toy Story 3 ya terakhir. Oh, yang di... Tapi sedih, soalnya dulu gue juga punya mainan gitu kan. Maksudnya kayak ikut merasakan ngelepas mainan yang kita sayang tuh sedih gitu. Oke lah. Iya kayak sih. gitulah. Iya sih, menarik. Kebetulan karena memang rules of the game-nya, tema dipilih oleh bintang tamu, dan ini Mbak PW sudah memilih temanya adalah romance. Mungkin romance-nya itu difokuskan ke romance yang berkesan ya, yang berkesan. Jadi mungkin akan sangat personal gitu. Nah ini kita udah milih berempat, dan kebetulan nih giliran saya milih filmnya The Lobster. Film ini menceritakan tentang dystopian world kalau orang single itu dilarang. Jadi jika kita kebetulan misalnya pasangan kita meninggal, kita harus segera mencari pasangan baru. Jadi orang-orang yang single itu dia harus masuk ke sebuah hotel gitu ya, atau mungkin ada lembaga gitu ya yang menyiapkan semacam wadah untuk mencari jodoh gitu sebenarnya. Tapi dibuat sangat awkward gitu. Jadi di dalam hotel dia akan ditemukan, karena memang di sana itu akan ada perjodohan gitu ya dari orang-orang single ini, dan Hotel biro jodoh kali ya. Ya, semacam biro jodoh ya. Terus dikasih limit selama 45 hari. Kalau selama 45 hari itu dia tidak menemukan jodoh, maka harus dirubah menjadi hewan. Hewan, sesuai pilihan. Sesuai dengan pilihannya dia. Oke. Ya, mulai dari saya. Review The Lobster 2015. Ini merupakan film berbahasa Inggris pertama dari sutradara Yorgos Lanthimos. Seperti biasa, sutradara United ini senang bermain keabsurdan distopia, menampilkan hubungan manusia yang tidak umum seperti film-film dia sebelumnya, yaitu film Dogtooth tahun 2009 maupun film Alps tahun 2011. Nah, film ini seperti sinopsis yang Condro tadi sampaikan, bersetting di dunia yang surrealis, di mana terdapat aturan manusia harus berpasangan. Jika tidak, jumlah akan dihukum menjadi hewan sesuai pilihan mereka. Seperti judul film ini, Lobster pilihan tokoh utama yaitu David. Nah, kira film ini menceritakan tentang transformasi manusia menjadi binatang. Ternyata malah film ini menitikberatkan cerita bagaimana sang tokoh utama berada di kehidupan dengan aturan yang aneh tersebut. Intinya David ini pisah dari istrinya, terpaksa ikut kegiatan semacam karantina untuk mencari pasangan selama 45 hari. Jika mereka masih jomblo dalam 45 hari, mereka harus diubah menjadi binatang sesuai pilihan awal mereka. Premis yang cukup menarik kan? Ya, dari film Yorgos Lanthimos ini membuatnya mungkin unik dan cenderung nyeleneh, dan mencoba memunculkan simbol-simbol surrealis meskipun tidak separah simbol di film karyanya Alejandro Jodorowsky ya. Itu juga salah satu sutradara yang surrealis. Nah, jadi menjadikan film alur linear maju ini
segmented banget. Jadi kemungkinan besar nggak penontonnya tuh, apalagi penonton Indonesia mungkin nggak apa belum mencapai target marketnya lah. Nah, salah satunya ini ciri khasnya Yorgos nih kembali banyak dimunculkan di film ini seperti film-film dia sebelumnya, yaitu seperti orang dewasa yang canggung, lingkungan steril, karakter bertingkah anak kecil, situasi kehilangan dan kerinduan, dark humor, keadaan tidak masuk akal, perilaku ganjil, blindfold atau penutup mata, shoot kamera dari belakang kepala, shoot kamera dengan handheld, slow pace, cuplikan dialog di dalam film itu kepalanya dipotong, jadi cuma memperlihatkan bagian bawahnya, terus ledakan kekerasan yang tiba-tiba, dan yang ciri khas utamanya ending yang ambigu. Nah, Lobster ini mungkin sebuah simbol dari seorang jomblo di masyarakat ya. Jomblo mencoba untuk mengikuti kata-kata orang sekitarnya hanya untuk bisa sama dengan mereka, tapi mereka belum siap atau belum ingin memiliki pasangan. Zaman sekarang ya nggak keluarga, nggak teman, pasti ada yang nyuruh cepat-cepat nikah atau minimal Iya. punya pasangan ya. Iya, Setiap terutama lebaran, condro sih. ya, saya juga yang saksinya, saya contoh yang sering ditanyain ya. Lebih dekat ini mungkin setiap lebaran pasti ditanya, kapan nikah? Barangkali sering jodoh-jodohkan si jomblo itu karena ada kesamaan di antara mereka. Padahal itu nggak menjadi hal yang signifikan dalam menjodohkan gitu. Hanya karena dia sama-sama suka atau identikal kesamaannya. Persis apa yang disajikan dalam film ini ya. Hotel di dalam film ini mendogma peserta agar mencari pasangan yang punya unsur kesamaan dan diimplementasikan langsung oleh si manajer hotel yang sama-sama hobi nyanyi dengan suaminya. Atau contoh lainnya, yang si pincang rela memukul hidungnya sendiri agar berdarah untuk bisa berjodoh dengan gadis yang mimisan ya. Atau bahkan si karakter utamanya nih, spoiler juga, sampai David yang berpura-pura menjadi sosok yang tidak peka akan sekitar, bahkan merelakan saudaranya yang telah berubah jadi anjing dibunuh hanya untuk bisa hidup bersama gadis yang terteles. Simbol semacam ini mungkin simbol mempertahankan eksistensi sebagai manusia, tapi dengan cara yang konyol, putus asa, dan depresif ya. Hukuman menjadi binatang itu mungkin kalau simbol di kita ini tekanan sosial dari masyarakat terhadap jomblo. Hanya karena tekanan sosial, jomblo menggunakan cara meskipun itu salah demi dianggap benar di lingkungan sosial. Hotel di film ini mungkin simbol society ya. Bagaimana hotel memberikan hadiah dan hukuman kepada peserta yang berhasil mencapai target. Untuk hadiah seperti memberikan kamar yang lebih besar ketika mendapatkan pasangan, atau hadiah juga kapal yak. Yak itu simbolnya ibarat keluarga kecil yang mengarungi lautan kehidupan rumah tangga yang luas dan menantang. Ini mungkin merupakan metafora dari kehidupan masyarakat yang suka memberi pujian dan pengakuan bahwa pasangan itu tuh milestone, pencapaian tolak ukur kebahagiaan seseorang. Dan kalau nggak dicapai tuh hidup tuh nggak komplit. Simbol lainnya lagi nih yang dipaparkan, mungkin pasangan akan lebih akur saat punya anak. Mereka ingin berpisah tetapi akan memikirkan kembali bila sudah punya anak. Sedangkan hukuman mereka mengubah manusia menjadi binatang itu mungkin simbol society di beberapa kehidupan ya. Nah, dimana kadang kalau jomblo itu mereka juga bukan bagian dari komunitas. Nah, Lobster ini adalah bentuk ekstrim dari hal-hal di atas, paham ekstrim dari kedua kubu baik hotel maupun donors. Kehadiran hotel dan hutan dan hotel ini itulah yang membuat cinta dalam Lobster ini tidak klise gitu. Ketika klise adalah mengatakan bahwa cinta kerap tak tahu tempat, maka Lobster berkata bahwa tempatnya yang kerap tidak tahu cinta. Bukan salah David dia gagal cinta, bukan salah dia bila jatuh cinta. Yang salah itu adalah tempat yang berlaku absolut terkait kemungkinan jatuh cinta. Jadi kalau menurut saya semua simbolik atau penafsiran surrealis yang masih surrealis di film ini masih bisa dipahami. Nggak seperti yang Jodorowsky butuh mikir keras, atau si surrealisnya simbolnya si Jean-Luc Godard, ditambah scoring akustik gitar yang memorable tuh seperti Romance Anomino menambah warna di film ini sih. Ada kan petikan gitarnya itu, waduh itu asik banget. Dan kalau mau nambahin info juga, sebenarnya Lobster dari judul ini bisa menggambarkan salah satu simbol gerakan surrealis pada tahun 30-an, yaitu karya Lobster teleponnya Salvador Dali. Menurut kalian apakah ini kebetulan? Dan yang terakhir ya, ending film ini sengaja menggantung atau ambigu. Jadi dengan scene wanita terus menunggu seperti biasa, Yorgos menyerahkan kepada penonton untuk memberikan asumsi. Dan di film ini diberikan ada 3 pilihan kemungkinan menurut saya. 1, David benaran membutakan matanya, tetapi karena buta, dia tidak mengetahui jalan untuk kembali ke meja sang wanita karena tidak dapat melihat. Yang kedua, David tidak mau membutakan matanya, dia kabur meninggalkan sang wanita sendirian menunggu. Ketiga, David tidak membutakan dirinya, tapi berpura-pura bilang kalau dia buta. Ini yang agak mendekati true love atau romantis mungkin ya. Makanya mungkin Condro memilih ini. Karena David mau menerima pasangan apa adanya dan berjuang untuk kebahagiaan bersama. Jadi Condro pembohong gitu. Tanya Dita aja ya, Dit. Contoh bohong nggak, Dit?
Akhir kata, mungkin bisa ditarik kesimpulan yang menjelaskan semuanya dari kutipan si David sendiri. Lebih sulit berpura-pura memiliki perasaan sebenarnya tidak memiliki, daripada berpura-pura tak memiliki perasaan saat sebenarnya punya. Oh iya, satu lagi nih. Kalau yang pada mau nonton di Republik, hati-hati kayak saya di menit 25 detik 40, menit 46 detik 15, dan menit 47 detik 12. NSFO ya. Iya, yang ada gerakan itu. Oke, cukup sekian sih. Oke. 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 Baca. Lengkap sekali ya. Komprehensif sekali. Iya. Asik. Nggak bisa dibantah ini mah. Kayak udah semuanya Semua. dah. Kayak reviewer film. Enggak review sih. Lu baca dari itu ya? Lu pasti Gue kan- Google ya, Google nih, Google. Enggak, gue nulis sih. Oh, nulis. Bos. Ah, Gue pikir lu dari chat GPT. Oh, bisa jadi. Harusnya. Oh iya, bisa ya chat GPT ya. Bisa, Kenapa saya bisa, tidak bisa. mencoba? Gue lakukan itu sih. Oh, Jadi kenapa gua saya tidak? nonton. Oh, kenapa saya tidak mencoba ya? Bisa juga tuh. Kalau gue perwakilan dari orang awam ya. Ya. Maksudnya gue bukan kritikus film, gue bukan yang reviewer film profesional gitu. Kita juga Sebagai- bukan Peo. Maksudnya bukan hobi review film gitu, jadi menikmati biasa aja, nonton gitu, tapi nggak yang terlalu memperhatikan gimana sutradara siapa, pemainnya gimana dan lain-lain gitu. Ya nonton aja. Jadi kan memang ini pilihannya Bapak Condro ya, film The Lobster, walaupun udah ada feeling pasti filmnya Condro kayak gini deh gitu kan. Iya. Ya udah, Kalau akhirnya- Kayak pikir, gitu gimana? Kayak gitu gimana? film Condro itu Ya, gimana? Gitu atau Kita, beneran? kita Iya. pengen tahu, Gimana? kita pengen tahu. yang Deskripsikan lah. bertolak belakang sama selera gue lah pasti. Oh, tak kira bertolak belakang sama Pokoknya yang- kepribadian Condro. Enggak. Ya mungkin mendekati kepribadian dia juga kan absurd ya kan. Pokoknya kan kalau gue tipikalnya nonton pengennya nggak mau terlalu mikir. Nah ini kan pasti film pilihannya dia tuh ada mikir. Jadi Iya, kemarin film tuh Condro udah banyak mencoba nonton ini film Lobster, dan memang kan filmnya itu absurd. Walau kalau gue lihat tuh ada makna-makna atau simbol-simbol tertentu gitu kan. Terus abis itu mengingat pilihan kita kan genrenya romance. Nah itu gue penasaran gimana sih sisi romansnya. Jadi gue di 30 menit pertama tuh udah coba sugesti juga, jangan tidur gitu kan. Segitu ngantuknya itu. Ini Segitu. maksudnya 30 menit pertama kan masih gimana sih romansnya, ya udah Kan coba bukannya awal-awal langsung dia bunuh bunuh apa sapi ya? Donkey Sapi apa itu kerbau? kan kedelai. Donkey. Keledai. Keledai. Betul, Dai. Iya, iya itu kan awal nih udah apa nih mau saya mau ke arah kemana gitu kan. Udah gitu kan ternyata di link itu kan nggak ada subtitle. Maksudnya gue ngerti bahasa Oh, Inggris nggak kan ada ya? kadang kan Yes. harus ada teks bahasa Inggrisnya gitu. Kalau dia kan Ada bahasa Prancis lagi. iya ada bahasa Iya. Prancis juga. Nah itu ada yang agak miss juga pas yang pakai bahasa Prancis tuh dia ngomong apa. Jadi ya udahlah. Abis itu akhirnya gue berhasil tuh 2 jam menyelesaikan film itu Wow, Terus- tanpa teks ya, luar biasa. tanpa teks. Jadi gue Luar biasa. kasih self reward buat diri gue sendiri. Gue akhirnya berhasil Ya, nonton memang- filmnya Condro gitu Iya. nonton Iya. filmnya. Soalnya karena itu satu itu karena penasaran sisi romansnya di mana nih, terus apa yang kira-kira membuat Condro terkesan gitu kan. Jadi gue tonton terus sampai habis 2 jam. Nah memang pas selesai itu yang gue tangkep di film ini tuh si tokoh David itu, ini menurut gue ya, jadi dia kayak di dalam hidup tuh dia ada di pilihan yang dia harus mencari pasangan atau enggak dia akan tetap single sampai akhir hidupnya. Cuman yang awalnya gue nggak paham tuh kenapa orang-orang yang di hotel itu rules-nya itu kalau nggak dapet partner itu harus mau jadi binatang apa. Nah itu sih mungkin karena genre filmnya yang tadi Mas Anca bilang surrealis dan lain-lain. Cuman kan gue sebagai penonton awam tuh kayak korelasinya kenapa gitu harus milih binatang gitu. Aku nggak tahu. Mungkin tadi kan udah jelasin juga sama Mas Anca. Mungkin gue jadi paham. Oh mungkin itu kali simbol artis dari simbolnya. Terus selanjutnya tuh gue lihat di sini tuh ada dua nilai, sisi positif sama ada yang related sama kehidupan gue sih. Jadi yang pertama positif itu gue lebih ke personal cast-nya. Jadi ini kan aktor utamanya si Colin Farrell ya. Ya, Colin Farrell, si kan ya. David. Si David. Terus emang kan gue dari awal nonton aja nggak begitu memperhatiin cast-nya siapa. Terus gue tuh baru nyadar itu si Colin tuh pas di ending credit kan. Colin Farrell. Nah, si David tuh Colin gitu kan. Iya. Itu tuh kayak kan image-nya Colin Farrell di benak gue tuh kayak yang maskulin, yang apa sih, kurus, Iya. kayak gitu-gitu. Terus gue Hangat, nggak dingin kan?
Itu kan jadi kayak orang yang kaku, agak-agak cupu, terus Iya. style bapak-bapak banget deh, detail banget sampai ke perut-perut buncitnya juga gitu kan. Jadi gue agak apresiasi sama transformasinya si Colin sih di situ. Kalau yang aktor lainnya kayaknya gue nggak begitu. Agak-agak kenal juga sama yang tokoh yang pincang tuh. Dia kalau nggak salah logatnya British gitu ya kalau nggak salah. Yang pincang tuh aktor Inggris apa British gitu kali ya, kurang tahu juga. Iya. Itu satu, gue lebih Dia memang gitu sih, Pel. Apa sutradaranya memang pasti ada munculin sosok cowok dewasa yang canggung gitu. Semua filmnya pasti kayak gitu. Tipikalnya tuh pasti ada sosok itu. Salah satunya. karakternya pasti kayak gitu ya. Karakternya. Cuman maksudnya perubahan si Colin Farrell tuh kayak Iya, pangling banget tuh, Pangling banget ya. berhasil Berhasil. banget. Secara gue kan gak begitu ngikutin film dia, cuman image-nya dia dari film lain ke film ini tuh beda banget gitu. Beda banget, Dan ya. dia berhasil, itu Siap. positifnya. Terus yang kedua itu yang tentang related, kalau menurut gue sih fase yang dialami David itu kayak gue pernah mengalami juga. Jadi misalnya pas dia ke hotel tuh kan Pernah ya, Pel? Nah, Kamu masih pernah, Pel? jadi maksudnya kayak umur-umur 25 gitu kan, kayak apalagi cewek itu kan lagi kayak Iya. gencar-gencarnya pengen cari pasangan. Mm-mm. Terus yang kayak baper kalau lihat teman sendiri udah nikah gitu Iya. lah. Mungkin itu ibaratnya pas lagi masuk hotel lah gitu. Terus ada juga fase gue mau kabur ke hutan tuh kayak gitu. Pas momen-momen di mana adik gue udah nikah terus punya anak. Nah kebetulan tuh dia langsung dikaruniai anak lagi kan. Jadi beda umurnya sempit cuman setahunan. Jadi setelah anak keduanya lahir, anak pertamanya kayak gue bantu ngurus. Jadi pas anaknya dia yang pertama itu umur setahunan udah gue pegang sampai dengan umur 2 tahun. Nah di fase-fase itu kan kayak gue ngerasain jadi seorang ibu tuh kayak gimana gitu kan. Terus gue kayak ada kepikiran kayaknya gue udah cukup happy deh kayak gini gitu. Maksudnya kalau dapet jodoh syukur, kalau enggak ya udah gue cukup happy dengan keadaan gue yang sekarang gitu, ngurusin ponakan. Cuman kan hidup berjalan terus ya, nggak tahu juga. Nah di umur-umur gue sekarang ya masih ada pikiran lagi gitu, untuk mencari pasangan lagi. Itu sih maksudnya relate ke kehidupan gue nya kayak gitu. Maksudnya si David kan kayaknya pengen punya pasangan, terus enggak pengen punya pasangan lagi gitu di endingnya. Itu sih. Mungkin kalau mau ini, jadi sebenarnya si pertama tuh istrinya tuh mau ceraikan dia karena dia pengen berpaling ke lelaki yang lain, Pel. Oh Gitu. selingkuh istrinya gitu. Jadi ditinggalkan David ini, terus si David ini karena di dunianya punya rule itu, dia harus dimasukkan ke karantina itu sih. Gitu. Itu intinya kayak gitu. Jadi itu program pemerintah. Oh program Ya, memang. pemerintah. Istilahnya program pemerintah lah. kalau Mungkin misalnya. gue agak miss di awal-awal, gue Ya, nggak begitu ngerti. memang Tiba-tiba kok dia masuk hotel gitu. memang itulah makanya distopianya di situ sih. Ya kurang lebih sih review gue kayak Situ. gitu aja sebagai orang awam. Tapi gue cukup paham sih, maksudnya kurang lebihnya kan mirip lah ya, informasi yang ingin disampaikan si sutradara itu ke penonton. Oke, Pel. Wow. Gue nggak nyangka sih, maksudnya gue pikir filmnya nih emotionless banget gitu. Iya, itu khasnya juga, Chat. Gue pikir PW kayak apaan sih ini film? Ternyata lo masih bisa relate. Nggak, apalagi yang pas si pasangannya yang di hutan tuh buta kan, dia tuh Iya, itu kurang dengan ajar sabarnya dia juga ngasih tahu ini apa, walaupun itu salah pun dia bilang, oh ya bener, bola tenis kan dibilang kiwi atau apa. Kiwi ya. Kalau saya nunjukkan si David tuh juga beneran sayang kan sama si cewek itu sebenarnya kayaknya. Walaupun endingnya emang ambigu juga sih, kayak penasaran dia akhirnya apa gitu, pilihan apa. Yang gitu pilihannya gitu. Film lainnya juga gitu, ngeselin sih di sutradara. Endingnya ambigu ya, terserah penonton. Terserah penonton gimana. mau ngambil yang mana. Kayaknya sih happy ending aja sama si Kalau saya sih Mbak hutan. Saya sih opsi ketiga sih. Yang menurut lo happy ending apa? Yang nggak usah Dia buta. Maksudnya nggak usah buta, tapi dia tetap mendampingi si ceweknya terus. Oke. Iya. Tapi dia pura-pura buta. Dia pura-pura buta. Atau dia bilang gue nggak buta gitu. Dia pura-pura buta, Chan. Emang kalau jujur aja nggak boleh, misalnya aku nggak bisa buta karena nanti aku kan jadi matanya kamu apa-apa. Gitu. Kan bisa juga gitu. Bisa, berarti jujur aja ya kalau. Iya jujur. Gue nggak buta. Soalnya susah, Cek. Pel di sini kan rule-nya dia harus setipe, Pel. Oh, gitu. Jadi kalau nanti enggak, dia dikejar pemerintahnya itu lagi. Oh, kalau rules-nya gitu mungkin berarti dia pura-pura buta. Iya, makanya ada si 3 itu. opsi itu.
kalau dia nanti nggak buta, nanti dikejar sama-sama itu. Gitu. Makanya kan selalu dia menekankan, oh kamu rabun jauh ya, rabun jauh nggak gitu. Oh, Gitu. pantas Kamu punya kayak gitu ya. kamu kesamaan darahnya apa B atau apa? Oh ternyata nggak ketemu samanya apa lagi. Makanya dia mencoba terus. Apa akhirnya dia terakhir kan dia ngambil keputusannya membutakan diri kan setelah bunuh itu. Biar dia terus sama si cewek itu gitu kan. Itu kesamaannya. Mungkin pilihan yang ketiga itu Jadi kalau dia gue. ngebutain diri sendiri. Enggak, dia Pura-pura pura-pura buta. Pura-pura buta. Kalau Ucen gimana? Cen? Kalau pilihan ketiga berarti itu benar film romantis. Iya. Makanya saya bilang kan kalau dia film ketiga itu true love atau romantis. Gitu. Oke. Inilah enaknya film kayak gini sih. Jadi kayak penonton punya kesempatan untuk menentukan nih film romantis apa enggak. Iya. Jadi kan black comedy juga ya. Iya, Memang black ada comedy. sisi komedinya sih. Misalnya kayak ada adegan yang dia mau ngajak dansa kan. Ngapain di slow motion gitu sih? Mau ngajak Nah, itu- dansa gitu doang kan. Oh, itu Ada itu ciri khasnya khasnya juga. gitu. Oh. Itu khasnya juga itu khasnya juga slow pace sama slow motionnya. Padahal kayak Tapi- adegannya nggak yang gitu-gitu amat gitu, nggak yang Iya, kayak gitu. urgent atau penting kayak apa nih tiba-tiba slow Tapi- motion. Pel, itu kalau lo mau tahu ya, itu menurut gue kayak perasaan gue kalau ngajak kenalan cewek tuh Oh, deg-degan kayak gitu gitu ya. rasanya Deg-degan, gitu kayak dunia itu Jadi seakan lo kayak berhenti berputar ya, Jan ya. berhenti gitu Iya, gitu. bicara sama gue nggak itu kayak Ya. langsung gitu loh, ngerti kan? Ya. Itu Relate banget ya. gue sih relate sih. Kalau saya sih relate ini. Yang gak relate condro aja. Kamu udah nikah deh. Ya dulu kali relate dulu. Dulu. Oke. Oke. Lanjut. Ucen. Gue suka film ini sih. Asik. Gue suka. Karena ya ini tadi kan dari awal kayak vibes-nya udah ini apaan sih gitu. Film gak ada suaranya, naik mobil atau berhenti nembak keledai. Apa sih gitu? Kayak Absurd banget sih. Out of nowhere gitu. out of nowhere masih salah si keledai ini apa gitu kan. Ini menurut gua film apa ya, jenis film yang karena kan PW kan mintanya yang film romantik ya, yang berkesan, dan gua expect film romantis itu yang penuh dengan emosi gitu kan. Ini tuh emosinya zero gitu, nggak ada emosi sama sekali, bener-bener semua tuh jalan seperti straightforward emosi. gitu kan. Yeah, emotionless. Kalau gue coba melihat apa sih adegan-adegannya penuh dengan subteks, penuh dengan simbol gitu. Tadi kan Anca sama PW udah ngasih tahu ya kalau ini tuh banyak artinya gitu dari semua adegan ini. Cuman mungkin gue mau nambahin sih beberapa yang gue rasain lah, yang gue bisa interpretasi dari simbol-simbol itu gitu. Pertama, dan ini relate ke gue juga sih, kalau ini tuh film yang menganggap jomblo itu sebagai penyakit gitu. Jadi lo jomblo, lo harus dikarantina gitu. Kalau lo masih jomblo juga, lo jadi hewan gitu. Dan itu somehow gue merasakan itu sih di society ini sih. Gue kayak orang kalau ngeliat gue jomblo tuh kayak, ih kasihan banget gini, terus kenalin ini, kenalin itu gitu segala macam. Kesannya gue kayak sebuah penyakit. Bahkan kalau nggak salah ada deh risetnya, kalau gue tahu deh bohongan apa enggak ya, kalau jomblo tuh dianggap sebagai penyakit mental gitu. Iya, betul Jan. Ada ya? Serius. Ada ya kan? Menurut gue itu nampol banget sih kalau buat saat ini gitu. Terus yang kedua, gue juga ini ngelihat sindiran satir. Pertama mengenai keresahan negara di film itu ya, untuk mencampur tangan seksual gitu istilahnya. Apa sih keputusan orang untuk menikah apa tidak gitu. Jadi negara tuh kayak ngatur. Ini udah mulai terjadi di Korea, di Jepang. Jadi mereka tuh kayak ada acara tahunan para jomblo-jomblo tuh ketemu gitu. Iya. Dan ini perdebatan yang berbeda sih. Tapi gue antara setuju sama nggak setuju dengan hal itu ya. Cuman di sini tuh kayak ngeliatin bahwa negara atau konstitusi gitu ngatur orang untuk jomblo apa tidak. Dan yang lebih parahnya lagi yang kalian bahas tuh, ini tuh kok ada set of rule-nya gitu loh. Kalau lo Harus sama gitu. pasangan tuh harus sama gitu. Lo mimisan harus punya pasangan mimisan. Lo pincang harus punya pasangan harus pincang. Kayak fucked up banget kayak. Ya tapi mungkin itu yang terjadi misalnya. Tapi realitanya sekarang kenyataannya kayak gitu. Nah Jan. iya. Semuanya. Di Indonesia udah ada ini loh, apa kayak kartu untuk layak nikah gitu loh. Lo waktu nikah ada ini nggak sih, ada kayak semacam pelatihan Ada. Dan ada. Pranikah. Pranikah Tapi ada sekarang. Nggak ada sertifikatnya. Itu kayak sosialisasi aja gitu, Sen. Seminar gitu. Kayak dinasehatin aja sih. Jadi, Dinasehatin. Iya, wejangan pernikahan sih. Jadi Dari KUA gitu. Iya di KUA. Di KUA. KUA terus dinasehati ya nikah itu gini, terus di agama gini gitu. Ya ini
menurut gue tuh satu langkah sih. Ini mungkin nih di film ini kayak ada langkah ke 1000-nya gitu, kayak negara tuh udah harus ngatur sampai ya sekarang mungkin kalau gue nggak salah ya itu sudah sampai di level ini kayak kesehatan. Jadi lu punya penyakit apa lu harus tahu gitu loh. Iya, Lu iya. mandul apa enggak. Tujuannya sih lebih ke ini ke anak supaya sehat gitu kan, nggak punya penyakit Reproduksi turunan. lah ya, Reproduksi. bisa bereproduksi gitu. Iya. Itu udah second step sih menurut gua. Itu perdebatan moral, harusnya kayak berhak nggak sih lu ngatur-ngatur gitu kan. Ini dua insan yang saling mencintai gitu. Tapi satunya punya penyakit HIV misalkan. Berarti kan nggak boleh kan, nggak boleh nikah, harus gimana gitu. Negara emang harus campur tangan ya gitu-gitu sih. Nah ini udah jauh banget di film ini, campur tangannya sampai lo tuh harus sama gitu sama pasangan lo. Oh iya, harus sama. Tapi sebenarnya yang harus sama itu, gua nggak nangkep itu bukan dari pemerintah sebenarnya, tapi kayak memang dari masyarakatnya sendiri. Dia sudah punya value kalau definisi jodoh itu harus punya ciri khas yang sama. Sama. Oke, Nah, jadi bisa. gua nggak nangkep itu dipaksakan dari ini sih, dari siapa namanya, government-nya. Instead memang mereka mencari pasangan itu yang punya yaitu Sama lah. ciri khas ya. Tapi ya. Tapi kan soalnya- juga gitu, kayak di agama juga kan carilah pasangan yang sederajat apa gimana gitu kan. Sekufu. Sekufu. Ya gitulah. Mungkin mirip gitu, cuman digambarkannya terlalu frontal gitu. Iya, makanya ciri khas dia kan hiperbola gitu loh, Pep. Makanya kayak gitu. Distopia kan memang. Ingat gak waktu si temennya yang pincang itu dapat pasangan, terus si ibu semangnya itu ngomong apa, sama-sama mimisan, nose bleeding gitu ya. Iya, gitu ya. Iya, tepuk tangan Di semua. encourage gitu untuk. Ya. Nah, tapi anyway gue menariknya gini sih, kayak si David itu di hotelnya kayak tidak menemukan pasti soulmate-nya dia lah, tapi begitu dia keluar, dia pas keluar ke hutan malah ketemu wanita itu. yang dia suka gitu kan, tapi itu di luar dari construct-nya society itu gitu. Iya. Related sama lu. Iya, somehow sih kayak lu pacaran beda agama nggak bisa, beda suku nggak bisa Iya, juga. nggak Gitu bisa. kan, kayak lu ada construct itu gitu. Iya, sama, benar. Relate semua ini. Maksudnya itu yang gue suka dari film-film kayak gini sih, jadi kayak Iya, benar. apa nggak ada drama-drama. Gue ngebandingin sama ini. Dan nonton Marriage Story belum? Si Scarlett Johansson sama Driver Adam Driver. Ya, belum. Itu full emosi. Nangis lah, marah-marah lah, gebuk-gebukan lah. Tapi intinya tuh cuman perceraian karena suaminya selingkuh. That's it. Tapi menurut gua banyak yang kena lah. Maksudnya gimana desperate-nya suami istri yang bener-bener perceraian tuh bener-bener dalam langkah terakhir dan lu banyak banget yang lu korbanin gitu. Padahal inti cerita cuma itu doang, cuman sedangkal itu. Cuman kalau ini kebalikan, emosinya nggak ada, cuman simbol-simbolnya itu bener-bener Kuat relate gitu. sih. Kuat banget. Nah ini gua mungkin yang bisa gue tambahin lagi yang itu juga tadi sih, yang anak. Lo kalau berantem selesai sendiri, kalau nggak bisa ngomong ke kita, nanti kita kasih anak. Hah? Yang mana? Lo kalau yang pincang gitu, yang pincang. Kayak meja Iya. kan? Dia dapat anak kan. Jadi kalau dia sama si induknya tuh yang si bos yang punya Manajernya. penginapan, Yang manajernya. manajer bilang, kalian kalau punya masalah coba Iya, selesaikan sendiri. Oh iya. Nah, kalau nggak selesai ngomong ke Siap. kita, Iya, kita akan siapkan kita anak. kasih anak. Absurd banget anjir. Iya. Tapi tuh gue ngerasa mungkin personal kali gitu, kayak orang tua Dan gue itu juga semua gitu, Chan. Banyak Iya yang kayak kan? gitu kok. Semua orang banyak kayak gitu. kesannya kayak anak tuh solusi dari suami istri gitu. Anak tuh solusi, ya. Memikirkan Jadi- kembali ketika mereka mau cerai. Oh, gue ada anak nih, kayak gitu. Dan Itu lu lihat, relate kehidupan Iya. nyata di sekitar kita, gitu aja. dan lu lihat anaknya tuh disiksa gitu, lu ditendang kakinya biar pincang, biar sama kayak orang tuanya. Terus juga pas, Kocak sih. Dan yang paling lucu terakhir tuh, iya orang pas tuanya nggak bisa apa-apa, anaknya langsung anaknya ngasih yang solusi, jaga gitu, kasih Kasih pisau. pisau. kasih pisau. Bunuh dia Ayah, mah, bunuh dia mah. bunuh dia. Terus si Davidnya Solusinya. biasa aja tuh kayak diem aja. Bener-bener samping. Allah sih. Tapi gue menemukan sih beberapa temen yang dia kayak merasa apa sih, keutuhan keluarga tuh tanggung jawab gue gitu sebagai anak. Padahal orang tuanya yang bermasalah, terus kayak gue sebagai anak harus gimana caranya supaya ini orang tua tuh bener gitu, utuh gitu. Itu terjadi sih, maksudnya itu fakta sih. Itu fakta sih. Ada. Ya kayak kadung udah ada anak gitu. Iya. Kira-kira kayak gitu. Makanya yang gua nangkep tuh dari film itu justru ya kita nggak bisa lepas karena sudah ada tanggung jawab. Makanya sebenarnya tuh Iya. dia tuh
konstruksi Keren banget sih. culture-nya sekarang. Iya, keren. Dibuat keren simbol banget aja gitu, dibuat segoblok itu gitu. Segoblok itu keren Segoblok banget sih. Itu keren banget. Makanya Keren keren sih. banget menurut gue. Keren. Itu kayak misalnya ya living free gitu ya di yang jomblo-jomblo tuh ya free aja di hutan kayak nggak ada rules gitu kan. Iya, nah itu juga tuh. Kita kan sering gitu kan kalau ngomong, Sering gitu. lu ke hutan aja, literally di hutan. Iya. Kalau lu mau itu ya udah ke hutan aja kan. Kita juga punya satu apa ya dia tuh benar-benar mengasosiasikan elemen-elemen satir itu gitu. Jadi lucu sih. Ada lagi Sen? Soal pengorbanan. Jadi gue menarik banget sih pas gitu dia ke hutan, dia ketemu cewek yang Ceweknya. bener-bener dia suka gitu kan. Gue jadi matiin nggak pas dia si cewek dikasih kelinci terus dia cemburu gitu. Rasain nggak lo? Matiin nggak lo? Ya, Kayak terus Iya, dia cemburu. dia cemburu nyamperin dia cowoknya. nyamperin Iya. cowoknya, lo matanya Terus minus nggak cuma gitu. di atas rambut jauh nggak matanya. Terus Iya. dicek itu atas bawah kanan kiri pakai lensa atau enggak. Pakai lensa apa enggak. Nah itu kayak ngeliatin bahwa cinta tuh nggak harus dipaksain gitu, tuh tumbuh gitu aja. Kalau Joksa bilang gitu kan, cinta tuh kayak kentut, kalau lo paksain mungkin jadi cepirit. Jadi jangan dipaksain. Tapi itu juga real life yang aslinya, Chat. Kadang yang lagi PDKT atau itu masih gebetan ngerasa dia udah merasa milikin aja. Padahal belum ada hubungan langsung kan. Nah, ya, gitu. Iya, Terus itu relate juga ya. endingnya kan menurut gue tuh berkorban sih, kayak Iya, si cowok ini tuh mau berkorban nggak demi ceweknya gitu. cewek itu. Mau ngebutain diri dia sendiri nggak Enggak, ya. atau berpura-pura buta ya, gue nggak ngerti sih itu. Mungkin tekanan sosial kan lebih besar ya daripada tekanan negara ya. Jadi mungkin Iya, kalau sosialnya bilang lo pasangan harus sama, lo buta juga sama yang buta gitu, ya udah berarti dia mau nggak harus buta gitu. Mungkin kalau justru gue berpendapat dia membutakan diri sih, karena memang dia sendiri tuh obses dengan kesamaan itu gitu. Bagi Iya. dia itu jodoh itu terwujud kalau memang punya satu ciri khas yang sama gitu yang ya. sama. Kayak dia kan bukan si ceweknya yang menawarkan, dia sendiri yang menawarkan ke cewek gitu. Heeh. Gue akan siapin gini segala macam. Emang kamu siap gitu. Itu basically romance-nya di situ sih kalau gue rasa ya. Maksudnya gue ngerasa kayak Ya, itu gitu. tuh dengan language walaupun filmnya berbeda absurd ya, tapi karena dia konsisten itu jadi romance gitu. Endingnya Iya. tuh gue justru rasa memang nih si Davidnya tuh nggak bisa lihat jalan gitu. Waktu dia kan sempat ada satu scene ya, spoiler ya, jadi satu scene dia memang sudah istilahnya tuh udah taruh pisau ya, Pisaunya di depan mata. istilahnya tuh udah mau nyumpal mulutnya gitu. Jadi kayak nggak ada urgent dia tuh nggak ada urge untuk membatalkan itu gitu. Jadi mungkin karena scene itu sangat mungkin dalam tanda kutip sangat disturbing ya, mungkin kalau ditunjukkan. Jadi itu seolah dibiarkan aja. Tapi karena gua ngelihat build up-nya karakter si David ini dari awal, dia cuman mungkin pura-pura aja karena buat selamat ya. Karena sebenarnya kan dia nggak mau jadi hewan juga gitu kan. Tapi ketika dia benar-benar menemukan cintanya bener gitu, dia udah istilahnya itu udah menyatakan diri untuk ya udah siap gitu untuk sama dalam tanda kutip ya buta, sama-sama buta. Tapi again kalau lo tanya ini film romantis apa enggak, gue nggak ngerasa. Romantis yang berkesan ya, beda ya. Bukan berkesan, cuman gue nggak expect romantis kayak gini sih. Ya karena gue nggak ngerti romance, maksud gue Oke. mungkin gue nggak. Ini romantis versi Condro kayak gini. Iya. Nggak, sebenarnya gue memilih film ini karena dia original sih, dia punya idea yang simbolik. Ya gue suka konsep banget lah ini film. Iya. Makanya. Nah dia sangat aktual lah gitu. Makanya Con, di 2017 dia masuk nominasi screenplay di Oscar. Meskipun dia kalah Manchester of the Sea kalau nggak salah. Kan saingannya Manchester of the Sea, La La Land, Lobster. Jadi film indie yang masuk itu ini, tapi dia menang di film beberapa indie gitu. Tapi dia sempat masuk di global sama di Oscar. Di Oscar 2017 dia nominasi. Serius, screenplay coba cek sekarang. Ya, original screenplay. Dia iya benar. 2017 benar. Nominasi 1 Oscar. Iya. Wow. Oke. Ya ini memang original sih. Gue tertarik itu sih. Iya. Karena endingnya itu ngehe ya bagi gue. Maksudnya si cewek ini kayak dua-duanya tuh tulus gitu loh. Gue ngerasa si ceweknya juga. Yang cewek butan ini. Yang cewek buta itu pun
walaupun dia buta, dia kayak belum, ya dia tidak mundur gitu. Dia tuh benar-benar memang ada cinta gitu antara dua orang ini gitu. Dan yang ya gue suka banget sih yang Kiwi Ya itu. itu tuh itu cakep sih menurut gue, kayak ini apa ini? Tapi oh iya bener gitu. Anjir nih keren Itu banget. simple gesture yang apa sih sebenarnya itu esensi dari Iya. Sensei cinta dari gitu. cinta. Lo berbohong untuk bikin pasangan lo nyaman Tenang. gitu. Ya, Tenang, white lie, ya. white lie, White lie ya. white lie. Itu keren sih. Ya romantis ya. Oke. Apa ya, dia filmnya itu ya gue mungkin beda sama PW ya, tapi gue ngerasa nih nggak boring sih PW, maksudnya karena setiap scene-nya itu, ini tuh film komedi sih menurut gue, kayak ini apa sih, tiba-tiba di hutan ada yang lewat, ada binatang, lu perhatiin nggak? Ya ya ya. Gue Kan ngerti. Iya. ada tiba-tiba ada apa itu, Ada burung merak total. ada burung merak Burung merak. apalah ya. Ya, dia- dari elektro. dari Itu semua filmnya dia tuh ada absurdnya itu juga ada di Doctor juga ada, Oh. di Alps tuh ada. Ya memang gitu simbolnya dia. Atau gue malah kesimpulan ya terkait buta itu ya, mungkin love is blind gitu. Gue juga Ya, mikir itu bisa sih. juga. Itu juga kayak gitu sih. jadi kayak ya yang cinta udah gue samain nih ini. Istilahnya udah Udah nggak logis gitu. Udah nggak logis. Gue kan harusnya ya apain lu buta? Justru Ya, bingung kalau malah logis. berdua repot ter. Tapi sedih sih itu. Saudaranya dibunuh ya, kurang ajar. Hah, yang mana? Itu kan Iya. anjing itu kan kakaknya. Iya. Tapi Anjing itu itu- gara-gara dia sendiri, maksudnya Iya, pilihan Ya. dia. betul. Ah. Itu tuh bagus banget sih waktu dibangunin, gua bunuh abang lu. Abang lu Oh, oke. sedih banget dia, padahal dia ngejaga kan. Udah. Kakaknya tuh ngejaga padahal. Jadi Iya. digambarin tuh, walaupun udah jadi binatang dia masih punya perasaan tuh kakaknya. Itu kan kakaknya tuh juga gagal itu, Peo. Ya Apa? kan nggak punya partner jadinya Dibikin anjing. dikutuk ya dirubah jadi anjing itu kan. anjing. Cuman ngapain dibawa-bawa? Ya, abang. Nah itu juga sih sebenarnya Abangnya. yang mau gue pertanyain juga sih, kayak begitu manusia jadi hewan itu keterikatannya tuh masih ada nggak sih, kayak Ada yang ada. temennya tuh temennya yang pincang itu kan, yang hidungnya Ah. berdarah ya kan, dia pas jadi kuda kan kayak dilus-lus selamat tinggal gitu kan. Ya, Terus juga yang pincang itu kan juga dia punya ibunya kan jadi serigala. iya jadi serigala. Nyamperin ibunya ke kebun binatang gitu sampai diserang serigala gitu. Enggak, lemparin ibunya sih, dia cari ibunya. Dia Cuma nyari dia- ibunya kan. Dia ada asumsi dua serigala tidak nyerang tuh ibunya kan. Dia mah terus kayak itu kayak lo connection antara manusia itu nggak fisik gitu. Iya. Begitu dia jadi hewan ya, dengan yang dibuka scene-nya juga gitu kan, kayak mungkin itu kayak mantan suami jadi keledai gitu kan, terus dia kayak kesel gitu, masih benci sama suami, terus dia datangin keledai terus ditembak jeder gitu. Terus sama yang temennya yang mimisan itu yang rambutnya bagus, dia mau lulus atau apa gitu kan, dibacain surat kok malah ditampar, kenapa ya? Aku nggak ngerti deh. Gini menurut gua Ya. itu surat sarkas sih. Oh, Iya. Jadi kayak si temennya tuh kayak baca tuh dengan senyum dan kayak ngelenye gitu loh, kayak dia gue udah punya muji. pasangan nih gitu. padahal Dia lo muji. rambutnya bagus, Bagus kayak gitu, tapi padahal dada lo dia lebih besar biji. daripada gua gitu kan. Tapi lo kayak tetap gitu. aja jomblo gitu. Ya, Nah, tapi ya, itu gua kayak doang gitu. yang menang gitu ya. Ah. Udah diam lo. gue yang udah punya pasangan kayak gitu. Intinya kayak gitu sih, Cak. Pantesan Iya. aja. Ya. Dia nulis cowok sih ya, jadi cewek nggak relate. Yang nulis sutradara sendiri, Yorgos sendiri. Yorgos juga, yang nulis Yorgos juga. Jadi dia bikin film tuh pasti kayak gitu, Chan. Pokoknya di twist semua tuh. Apapun kehidupan manusia itu, hubungan manusia tuh. Maksud gue gini, kadang-kadang kalau sutradaranya cowok nulis tentang cewek itu nggak relate cewek gitu, Kurang dapat gitu kan. kurang dapat. Nah itu kan konflik cewek kan sebenarnya. Kalau kalian tadi mau dipilih, kalian mau jadi binatang apa? Ucap dulu deh. Gue antara burung atau ikan, karena gue pengen terbang, lihat dunia dari atas gitu kan, gue pengen explore gitu. Asik. Atau gue ke bawah laut yang bener-bener dalam gitu. Antara dua itu sih. Kalau PW, Apa ya? Ikan kali. Kalau Ikan. gue peliharanya ikan di rumah, terus low maintenance ya, tinggal kasih pelet udah. Kalau kucing kan agak ribet, ada bulunya terbang lah, poopnya kemana-mana. Kalau ikan kan udah taruh aja kolam seret gitu, dan low maintenance, tapi misalnya ikannya bisa dimanfaatkan juga dimakan gitu kan. Kalau Terus lo mau dimakan orang. lo mau kedekan orang? Enggak, PW memang mungkin merasa hidupnya selalu dimakan sama orang gitu. Dimanfaatkan orang sama orang, dimanfaatin sama orang. Salah satunya Condro Gumilar kan. Kok di gua?
Gue nggak ngomong ya, gue nggak ngomong. Kenapa coba? Condro baik kok. Dia Oh, salah iya, satu mentor gue dulu di Weh. awal Weh, karir weh, saya weh. lah. C. Harus kita akui. Akuin, Kita harus kita Gue akui. akui, gue Itu akui. tuh perekat kita semua. Yo, Jalan. Iya. Gue pengen yang cepet mati aja mungkin ya. Ayam gitu. Langsung dimakan. Cepet mati lagi. Iya gue langsung mati aja udah jadi ayam potong gitu kayak udah nggak ada beban gitu. iya udah. Kalau Mas Anja apa? Beda ya. Kalau aku serigala sih. Serigala. Serigala. GGS dong GGS. GGS Yoi, kata-kata GGS. serigala. Namanya Oke. serigala. Kayak yang malah lebih susah hidupnya. Mesti berburu, mesti Iya repot Mas. repot Serigala jadi serigala. serigala. berubah. Ya karena dia kan yang paling bisa ya salah satu yang survive kan, yang mau bertarung untuk survive gitu Bos. di tengah berarti dia mau kepungan survive orang-orang gitu. jahat. Ya relate juga sama kehidupan lah kemarin-kemarin kan. Oh, lone wolf ya, lone wolf. Yoi, lone wolf banget waktu itu. Scoring nih, scoring. Ini Oke, gimana nih scoring. scoringnya gimana? Saya kalau romantis mungkin nggak romantis ya. Di 3 lah. Tapi kalau overall mungkin ini tinggi kali ya dari yang kemarin saya sering review tuh 8,5. Saya suka film-film yang simbolik sih. Kalau romantis sih mungkin 6 ya. Ada sisi romantisnya di ending. Tapi lu harus sabar gitu menunggu 2 jam baru di belakang gitu baru ada itu pun sisi lo yang romantis. Itu kan itu pun- versi gue ya. Lo yang menentukan kan? Iya, Iya. itu versi gue. Jadi memang ada sisi romantisnya tapi menuju ending gitu. Terus kalau overall film sebelum diskusi ini mungkin gue mau kasih 6. Cuman setelah film kan ada beberapa yang gue akhirnya tahu ya jadi 6,5 lah. Oke. Karena gue tipikal Yes. tipikal Iya, penonton iya, iya. yang penonton yang malas pikir. Maksudnya walaupun Iya, iya, simbolnya makanya. bagus, tapi gue lebih suka film yang Iya, udah ya. Nggak apa-apa, Pak. tersurat aja gitu. Kalau Tersurat. ya. ini kan tersirat baru diskusi baru oh itu artinya itu. Oh itu. Iya. PW kan penonton Indonesia pada umumnya. Iya. Ucen 6,5 lah. Aduh, gue bingung sih. Kalau secara film gue bilang gue Bagus. bisa 9,5 malah. wah mantap. Secara film ya. Iya ya. Tapi secara romantis sih gue galau nih. Soalnya lo kalau melihat secara Udah paling aman 5 selesai. nggak bisa. Lo kalau tolak ukurnya film romantis itu adalah yang menye yang emosional, ini tuh 3 gitu. Nggak emosional Iya, sama makanya. sekali. Nah, aku masuknya ke situ. Tapi Ke memang situ. ada. Tapi Tapi kalau kalau simboliknya, bicara simboliknya ini tinggi. Tapi kan Tinggi. kalau saya kan ngasih skornya secara tadi mewek dan lain-lain gitu. oke. Bahkan kita Kalau- harus berarti kita parameternya secara emosionalnya ya. iya secara emosional Kalau aja emosionalnya sesuai bisa sesuai dua. yang PW ya. Sesuai PW. PW kan secara emosional. Enggak romance Romantis. yang berkesan. Gue nggak merasa itu emosional sama sekali kayak Ah, zero. Iya. Kalau bisa Karena zero sih. Cuman oke lah gue kasih 3 lah. Iya, 3. Sama lah Jan Secara berarti romantis skor kita. 3. Dua deh. Gue nggak mau sama kayak lo. Oh, oke. Barang nih. Tapi secara film gue 9. Gue nikmatin sih film kayak kita bisa bahas gitu. Iya, Maksudnya seru apa kan? sih adegan ini gitu? Maksudnya apa seru. sih adegan ini gitu? Dan persepsinya beda-beda kan. Dan persepsinya kalau beda-beda. Orang tuh Beda-beda. kalau persepsinya. Walaupun intinya kadang sama juga ending-endingnya. Secara inti sama, tapi kita kayak merasakan itu merasa- tuh beda-beda. Beda-beda. Ya, kalau Condro Sebenarnya kalau romance kan romantis ini kan romantis yang berkesan ya. Maksud gua kalau memang dinilai romantisnya ya ini nggak romantis. Cuman kalau dia berkesan memang ada part romance di belakang yang sebenarnya sangat berkesan sih. Jadi gua kasih 8 kalau asik. kesan ya. Lebih Karena gua 9,5. 8,5. Oh, kok sama? Ya. Tumben. Oke, semuanya 3+1 and cut. Endingnya gitu. Udah. Nah, tutup. Oh, udah tutup. Oke. Jelek banget. Casablanca ini film tahun 1942, sutradaranya Michael Curtiz. Film Casablanca ini menceritakan tentang kehidupan di kota Casablanca, Maroko selama Perang Dunia II. Jadi kok romansnya di mana gitu kan. Banyak sekali dialognya dan juga lebih ke obrolan sejarah kalau nggak salah ya. Brief ini bahwa ini film romance. Gue tuh mencari romance-nya. Gue ngerasa idenya itu dia memang justru si Rick ini figuran menurut gue. Ini lebih ke film kocak sih buat gue. Film apa ya? Konyol sih buat gue. Sejarah. Apa ini trik sutradara zaman dulu untuk bikin orang emosional gitu, tapi gue nggak ngerasa emosional sama sekali sih. Nah, yang kata Condro tadi, ini kok kesannya si Rick-nya nggak ini. Kalau menurut saya justru karena karakter lainnya juga sangat menonjol gitu loh. Kayak Henrik, Laszlo, Isla,